Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Hari ini sehat semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema keluargaku untuk subtema kebersamaan dalam keluarga. Jadi subtema keempat untuk pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami ungkapan terima kasih dan pujian. Yang kedua, siswa mampu memahami proses pembuatan kreasi hasil alam, yaitu biji atau kerang, dengan baik dan memiliki nilai keindahan. Dan tujuan yang ketiga, siswa memahami kegiatan atau tanggung jawabnya dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak, coba perhatikan cerita berikut ini. Judulnya adalah Kebersamaan dalam Keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan Siti bersama dengan keluarganya. Kita simak ceritanya ya anak-anak. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari, Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, jadi Siti ini karena diberikan anggota keluarga yang sangat menyayanginya. Nah, jadi Siti bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang baik. Nah, kemudian caranya Siti bersyukur yaitu dengan menjadi anak yang baik. Nah, kalau anak-anak, bagaimana cara anak-anak bersyukur? Ya, coba perhatikan ya. Contoh sikap mensyukuri anugerah Tuhan. Nah, ini Bu Guru akan menyampaikan cara-cara kita bersyukur. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, contohnya, misalkan saat anak-anak diberikan anugerah atau karunia berupa anak-anak bisa makan makanan yang bergizi, sehat, dan enak. Nah, cara bersyukurnya anak-anak bisa berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi itu ya, cara yang sangat mudah dilakukan. Jadi berdoa sebelum dan sesudah kita melakukan sesuatu. Nah, sebelum makan, sudah makan, sebelum masuk ke kamar mandi, sudah masuk ke kamar mandi, sebelum tidur maupun setelah tidur, dan masih banyak lagi doa yang harus kita lakukan saat melakukan kegiatan. Nah, selain berdoa, kita juga bisa menjaga kesehatan diri. Nah, jadi anak-anak
selalu diberikan karunia oleh Tuhan berupa kesehatan. Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur. Cara bersyukurnya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi mandi minimal 2 kali sehari. Nah, kemudian menjaga kebersihan tubuh dari kepala sampai dengan kaki. Nah, itu ya. Kemudian selain itu, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak pasti diberikan karunia kepada Tuhan, kita memiliki tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang bersih, tempat tinggal yang bagus. Nah, cara kita bersyukur adalah dengan menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, selain itu, kita juga bisa menyayangi semua anggota keluarga. Nah, jadi seperti Siti tadi, dia telah diberikan karunia memiliki keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, Siti selalu menyayangi semua anggota keluarganya. Dia juga menjadi anak yang baik. Nah, itu ya, contoh-contoh sikap mensyukuri anugerah Tuhan. Nah, anak-anak silahkan simak gambar berikut dan juga ceritanya. Berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak, di cerita ini, Siti itu karena dia telah disayangi oleh orang tuanya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan membahas berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, bersyukur itu sama dengan berterima kasih ya anak-anak. Nah, jadi cara kita berterima kasih kepada orang tua kita itu juga ada banyak caranya. Nah, kalau kalian bagaimana ya cara berterima kasih kepada orang tua? Nah, pasti macam-macam ya. Ada yang cara berterima kasihnya dengan membantu ibu, misalkan saat memasak. Nah, anak-anak bisa membantu ibu memasaknya. Nah, kemudian selain itu anak-anak mengucapkan terima kasih. Terima kasih ibu sudah dimasakkan makanan yang enak. Nah, mungkin anak-anak yang lain berbeda ya cara berterima kasihnya. Nah, jadi salah satu cara kita berterima kasih kepada orang tua kita adalah ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak, sudah ada yang tahu lagu yang berjudul Kasih Ibu? Ya, pasti anak-anak semua tahu ya. Nah, lagu yang berjudul Kasih Ibu ini ciptaan atau karya dari S.M. Mochtar. Nah, lagunya seperti ini. Silahkan didengarkan terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa menirukan. Nah, dinyanyikan untuk orang tuanya ya. Lagunya seperti ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, jadi itu adalah sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu. Nah, lagu tersebut bercerita tentang ibu. Lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita.
Dari lagu tersebut, kita diajarkan untuk sayang kepada ibu. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan ungkapan pujian. Contohnya, ibu wanita kuat yang membuatku menjadi aman. Nah, itu ya, anak-anak, selain kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, cara berterima kasih yang lain juga bisa mengucapkan pujian untuk orang tua kita. Nah, contohnya anak-anak yang sederhana saja. Misalkan ibu sudah memasakkan makanan yang enak untuk kalian. Pujiannya bagaimana? Ya, anak-anak bisa mengatakan, "Wah, masakan ibu enak sekali. Ibu pandai sekali memasak." Nah, itu ya, pujian yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Ya, anak-anak, siapa yang pernah mendengar kata meronce? Ya, belum ya. Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Meronce adalah merangkai benda dengan tali. Benda yang dironce harus berlubang agar dapat dimasuki benang atau tali. Jika benda yang digunakan tidak berlubang, maka buatlah lubang dengan lidi, tusuk gigi, atau jarum. Nah, jadi anak-anak, kita akan mempelajari tentang meronce. Nah, jadi meronce saat ini kita akan mempelajarinya menggunakan bahan-bahan alam dulu ya. Nah, meskipun sebenarnya meronce itu juga bisa menggunakan bahan buatan. Nah, tapi kita yang akan pelajari hari ini adalah menggunakan bahan alam terlebih dahulu. Nah, bagaimana ya langkah kerjanya? Ya, kalau kita akan meronce, langkahnya adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yaitu tali atau benang, alat untuk melubangi seperti lidi atau tusuk gigi. Nah, bisa juga menggunakan jarum ya. Tapi ingatlah, kalau kita menggunakan benda yang tajam harus hati-hati. Lebih baik lagi dengan pengawasan orang tua. Nah, jadi yang pertama anak-anak menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu anak-anak menyiapkan bahan alam yang akan dironce. Nah, karena ini bahan alam, contoh bahan alamnya bisa dengan biji-bijian, bunga, daun, batang, misalkan dengan kerang juga bisa dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah menyusun bahan alam yang telah disiapkan. Nah, anak-anak misalkan menyiapkan biji-bijiannya itu dengan berbagai warna yang berbeda dan jenis yang berbeda. Nah, anak-anak bisa dibuat polanya. Misalkan warnanya kuning, hijau, merah. Ataupun misalkan menggunakan 3 biji. Ada biji jagung, biji kedelai, dan biji satu lagi apa misalkan jali-jali, jagung jali. Nah, anak-anak bisa membuat pola dari ketiganya itu supaya lebih indah ya. Nah, kalau sudah selesai, ini anak-anak ikatlah ujung kedua tali agar tidak lepas. Nah, jadi ujung keduanya dijadikan satu kemudian diikat sehingga akan terbentuk menjadi sebuah kalung atau gelang. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah beberapa karya dari meronce dengan menggunakan bahan alam. Di sini ada biji-bijian, ada yang menggunakan daun, kemudian ada yang menggunakan bunga, batang. Nah, ini biji juga ya. Nah, jadi anak-anak ini yang Bu Guru katakan tadi bisa
dibuat sesuai pola yang diinginkan anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, kemudian ujung talinya diikat menjadi satu sehingga menjadi gelang ataupun kalung seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari hasil karya meronce dengan bahan alam. Nah, kegiatan membersihkan rumah. Kamu pasti senang tinggal di rumah yang bersih. Rumah bersih membuat kamu merasa nyaman. Rumah bersih juga membuat kamu terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan rumah adalah tugas semua anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak, siapa yang di rumah rajin untuk membantu orang tua membersihkan rumah? Ya, pasti ada yang membantu, ada juga yang tidak membantu ya. Nah, tidak apa-apa. Mulai sekarang anak-anak cobalah untuk membantu orang tuamu, misalkan dalam membersihkan rumah. Nah, kira-kira apakah membersihkan rumah itu tugas yang berat? Iya, jika kita membersihkan rumah dengan bekerja sama dengan semua anggota keluarga, pekerjaan yang berat tidak akan menjadi berat ya. Nah, justru akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kira-kira membersihkan rumah itu apa saja ya? Nah, anak-anak bisa membantu ibu untuk mencuci piring. Nah, selain itu, anak-anak juga bisa merapikan kamar tidurnya sendiri. Nah, jadi bantal, guling, dan selimutnya dirapikan sendiri. Nah, kemudian lantainya bisa disapu ya. Nah, kemudian anak-anak selain itu, mungkin yang memiliki adik ataupun kakak bisa bekerja sama untuk merapikan mainannya setelah digunakan. Nah, dan ini adalah membantu ibu untuk menyapu. Nah, jadi kita dalam membersihkan rumah itu cukup sederhana dan cukup mudah ya anak-anak. Nah, ingatlah kewajiban kita di rumah adalah membantu orang tua. Jadi ingatlah anak-anak untuk membantu orang tuamu. Salah satunya dengan cara ikut membersihkan rumah. Ya, anak-anak, tugas untuk hari ini di sini ada 5 soal. Yang pertama, tuliskan contoh ungkapan syukur kepada Tuhan. Anak-anak tuliskan satu ungkapan, satu kalimat jika kita bersyukur kepada Tuhan. Kalimatnya bagaimana? Kemudian untuk yang nomor 2, tuliskan 2 contoh ungkapan kepada orang tuamu. Nah, jadi 2 contoh ya. Satu untuk ayahmu, ungkapan terima kasih ya. Nah, kemudian satu untuk ibumu. Nah, jadi ungkapan terima kasih kepada orang tuamu, satu untuk ayah dan satu untuk ibu. Kemudian yang ketiga, tuliskan satu pujian untuk ibu. Kalau yang nomor 2 tadi terima kasih, ungkapan terima kasih. Kalau yang nomor 3 ini adalah pujian untuk ibu, satu kalimat saja. Kemudian yang nomor 4, tuliskan 2 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk meronce. Nah, jadi dituliskan 2 contoh saja bahan alam untuk meronce. Kemudian yang kelima, tuliskan 2 kegiatan membersihkan rumah yang biasa kamu lakukan. Nah, nomor 5 ini 2 juga ya, kegiatan membersihkan rumah yang biasanya anak-anak lakukan setiap hari. Nah, itu dia tugas anak-anak untuk hari ini. Silahkan dikerjakan di buku tugas tematik masing-masing anak. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar. Sampai jumpa lagi di video Bu Guru yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.